Di ruang makan rumah besar keluarga di Pondok Indah, Jakarta, suara Bapak Hadi bergema dengan tegas. Rumah di puncak yang nenek simpan itu akan kita berikan kepada Budi, karena dia dan istrinya sebentar lagi punya anak kedua. Andi, kamu kan masih sendiri, tidak butuh rumah besar itu. Jantung Andi berdegup kencang, tangannya mengepal di bawah meja. Sebagai pria yang selama ini menyembunyikan jati dirinya, dia tahu inilah saatnya untuk mengubah segalanya. Pak, kata Andi berdiri perlahan, suaranya mantap meski dada terasa sesak, tapi rumah itu bukan milik kita untuk dibagi begitu saja. Nenek sudah mewasiatkannya kepadaku sejak 2 tahun lalu. Ruangan langsung hening. Bu Siti meletakkan sendoknya dengan pelan, wajahnya pucat. Budi, kakak laki-laki Andi yang berusia 32 tahun, mengerutkan kening, istrinya yang sedang hamil besar hanya menunduk. Pak Hadi menatap anak bungsunya dengan mata menyipit, apa maksudmu, Andi? Nenek tidak pernah bilang apa-apa soal itu. Kita semua tahu rumah itu untuk keluarga, untuk Budi yang sudah punya tanggung jawab. Andi menarik napas dalam-dalam. Malam ini, di meja makan yang biasanya penuh tawa tapi kali ini penuh ketegangan, dia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Selama bertahun-tahun dia menahan segalanya, tekanan untuk menikah, pertanyaan tetangga, bisik-bisik di kantor marketing tempatnya bekerja. Dia ingat saat remaja, ketika dia pertama kali menyadari perasaannya terhadap teman sekelasnya, Rian yang sekarang menjadi guru di Bogor. Saat itu dia menangis sendirian di kamar, takut bapak akan mengusirnya jika tahu. Nenek, satu-satunya orang yang pernah memeluknya dan bilang kamu cucu kesayanganku apapun yang terjadi, telah meninggalkan surat wasiat rahasia. Ila di puncak itu dengan taman hijau dan kolam kecil, bukan hanya harta. Itu tempat nenek mendengar cerita Andi tentang rasa malu yang dia bawa setiap hari di masyarakat Indonesia yang masih menganggap orientasi seperti dia sebagai dosa besar. Andi ingat malam ketika nenek memanggilnya ke kamar sakitnya, tangan keriput memegang tangannya erat. Andi, aku tahu. Aku selalu tahu. Jangan biarkan mereka ambil apa yang sudah kuberikan untukmu. Gunakan untuk hidup yang bahagia, bukan untuk menyenangkan orang lain. Kini, di depan keluarga yang mengira dia hanya anak bungsu yang belum laku, Andi merasa beban itu mulai terangkat. Budi tertawa kecil, tapi suaranya gugup. Kamu bercanda, Dik. Kamu bahkan jarang pulang ke sini. Kerja di Jakarta sibuk dengan proyek-proyekmu. Rumah itu butuh orang yang bisa rawat keluarga. Andi menatap kakaknya. Dulu mereka dekat, bermain bola di halaman, tapi sejak Andi kuliah di UI dan mulai menjaga jarak, Budi sering menggodanya soal pacar. Kamu terlalu pilih-pilih, Andi. Cewek mana yang cocok buat kamu? Sekarang, Andi melihat di mata Budi ada campuran iri dan kebingungan. Budi sedang kesulitan keuangan, bisnis kecilnya merosot, dan rumah di puncak sepertinya solusi sempurna untuk keluarganya yang bertambah. Tapi Andi tidak bisa diam lagi. Dia mengeluarkan amplop kuning dari tas kerjanya yang diletakkan di kursi. Ini salinan wasiatnya. Nenek tanda tangan di hadapan notaris. Rumah itu milikku, lengkap dengan sertifikat yang sudah atas namaku. Bu Siti menutup mulutnya. Pak Hadi berdiri, kursinya terdorong keras. Kamu sembunyikan ini dari kami. Dari keluarga sendiri. Andi merasa air mata mulai menggenang, tapi dia tahan. Ini baru permulaan. Malam ini, di meja makan yang penuh hidangan rendang dan sambal aurit keluarga, dia akan membuka semua rahasia yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Sarbu 24 kata. Ile 2. Andi melanjutkan, suaranya semakin mantap meski tangan masih gemetar. Bukan hanya rumah itu, Pak. Ada yang lebih besar lagi yang selama ini aku sembunyikan. Aku tidak masih sendiri seperti yang Bapak pikirkan. Aku punya seseorang yang aku cintai, dan dia pria. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti banjir yang sudah lama tertahan.
Ruangan kembali hening total, hanya suara Aci yang berdengung pelan. Bu Siti menggeleng-geleng, air mata mulai jatuh di pipinya. Andi anakku jangan bilang begitu. Ini pasti godaan setan. Pak Hadi memukul meja, piring-piring bergetar. Kamu gila. Di keluarga kita. Di Indonesia ini. Kamu mau hancurkan nama baik kita semua. Andi duduk kembali, tapi matanya tidak menunduk. Dia ingat perjalanan panjangnya. Di universitas, dia bertemu Rian lagi, bukan sebagai teman sekelas tapi sebagai seseorang yang mengerti. Mereka bertemu diam-diam di kai kecil di Kemang, berjalan-jalan di taman kota saat malam, berbagi cerita tentang tekanan menjadi laki-laki normal. Rian dengan pekerjaannya sebagai guru juga menyembunyikan identitasnya dari keluarga di kampung. Mereka saling menguatkan, belajar bahwa cinta mereka bukan dosa, tapi karunia. Andi ingat malam ketika dia hampir menikah dengan gadis pilihan bapak, tapi membatalkannya di menit terakhir karena tidak sanggup berbohong lagi. Itu menyebabkan pertengkaran besar, tapi dia bilang hanya belum siap. Kini, di depan keluarga, dia ceritakan semuanya dengan pelan. Bagaimana dia bekerja keras di agensi marketing, naik jabatan tanpa pernah minta bantuan, bagaimana dia kirim uang setiap bulan untuk bapak tanpa pernah bilang dari mana. Aku lakukan itu bukan karena aku lemah, tapi karena aku sayang keluarga ini. Tapi aku juga sayang diriku sendiri. Budi mengusap wajahnya, istrinya memegang perutnya yang besar. Dik, kenapa tidak bilang dari dulu? Kita bisa bicara. Andi tersenyum pahit. Bicara. Dulu ketika aku coba cerita ke ibu soal perasaan anehku, ibu bilang doa lebih banyak, puasa lebih rajin. Aku takut kalian usir aku seperti yang terjadi ke temanku di kampus. Lasbat datang lagi. Saat SMA, dia pernah ditangkap teman-temannya sedang memandang cowok di lapangan. Mereka ejek, panggil dia banci, dan berita sampai ke rumah. Bapak marah besar, suruh dia ikut pengajian setiap malam. Andi belajar menyembunyikan, tersenyum saat ada yang nanya pacar, pura-pura suka cewek di kantor. Tapi nenek tahu. Nenek yang dulu tinggal di Ila Puncak, yang Andi kunjungi setiap akhir pekan, mendengar ceritanya tanpa menghakimi. Cinta itu dari Tuhan, nak. Jangan biarkan orang lain tentukan siapa kamu. Pak Hadi berjalan mondar-mandir. Kamu bawa malu ke rumah ini. Bagaimana dengan tetangga? Masjid. Keluarga besar. Andi berdiri lagi. Malu itu yang aku rasakan setiap hari, Pak. Malu karena harus berbohong, malu karena tidak bisa bawa Rian ke sini sebagai orang yang aku cintai. Tapi malam ini aku tidak mau malu lagi. Bu Siti mendekat, memegang tangan Andi. Anakku, ibu takut kehilangan kamu. Andi memeluk ibunya, air mata akhirnya jatuh. Tapi dia tahu ini baru awal pertarungan. Percakapan semakin panas saat malam semakin larut. Lampu ruang makan yang kuning kemasan seolah semakin redup. Pak Hadi duduk kembali, suaranya pelan tapi tajam. Wasiat itu bisa kita lawan di pengadilan. Kamu anak bungsu, kamu harus patuh. Andi menggeleng. Bapak lupa. Notaris sudah sah. Dan aku sudah bayar pajaknya sendiri selama 2 tahun. Budi angkat bicara, suaranya bergetar. Dik, aku butuh rumah itu. Bisnisku lagi susah, anakku butuh tempat bermain yang aman. Kamu kan sukses di Jakarta, apartemenmu mewah. Andi menatap kakaknya dengan empati. Dulu Budi adalah panutan yang selalu dapat pujian bapak karena lelaki-laki sejati. Sekarang melihat Budi yang kelelahan, Andi merasa kasihan. Dia ceritakan bagaimana dia hampir kehilangan pekerjaan karena bos curiga sikapnya yang terlalu dekat dengan rekan pria. Bagaimana dia pernah diusir dari kosan karena tetangga lapor polisi soal perilaku tidak normal. Di Indonesia, di mana gotong royong dan silaturahmi begitu dijunjung, Andi merasa sendirian.
Tapi Rian selalu ada, mengirim pesan setiap malam, kamu kuat, sayang. Kita lewati bersama. Andi ingat perjalanan mereka ke Bali tahun lalu, di pantai Kuta yang sepi, mereka berpegangan tangan diam-diam, merasakan kebebasan yang jarang mereka dapat di Jakarta. Itu momen bahagia yang membuat Andi sadar, dia pantas hidup utuh. Bu Siti menangis pelan. Ibu ingat waktu kamu kecil, selalu bantu ibu masak. Ibu pikir kamu akan bawa menantu perempuan yang baik. Andi memegang tangan ibunya. Ibu, aku tetap anak ibu. Cuma aku mencintai dengan cara yang berbeda. Rian baik, dia guru, dia sayang aku. Pak Hadi menggeleng keras. Tidak ada tempat untuk itu di keluarga kita. Pulanglah, Andi. Besok kita bicara lagi. Tapi Andi tidak bergerak. Dia sudah siap. Malam ini dia bawa salinan lengkap wasiat, oto-oto ila, bahkan surat keterangan dari notaris. Dia ceritakan bagaimana nenek pernah bilang ke dia bahwa Budi terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, sementara Andi yang merawat nenek sampai akhir hayat. Nenek pilih aku karena aku ada saat dia butuh, Pak. Bukan karena aku laki-laki atau bukan. Ketegangan naik saat Budi mulai marah. Kamu curang. Kamu sembunyikan dari kami. Andi balas tenang. Aku sembunyikan karena takut. Tapi sekarang aku tidak takut lagi. Ruangan penuh emosi, campuran marah, sedih, kebingungan. Andi merasa dadanya lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun mulai hilang. Tapi dia tahu keluarga ini butuh waktu. Dan dia akan beri waktu itu, tapi tidak dengan mengorbankan dirinya lagi. Puncak malam tiba saat Andi mengambil ponselnya dan menelepon Rian yang menunggu di mobil di depan rumah. Masuklah, sayang. Mereka harus tahu. Beberapa menit kemudian, Rian masuk, pria tinggi berusia 30 tahun dengan senyum lembut dan mata penuh pengertian. Keluarga terkejut melihatnya. Andi memegang tangan Rian di depan semua orang. Ini Rian. Kami sudah 3 tahun bersama. Dia yang membuat aku kuat. Pak Hadi berdiri lagi, tapi kali ini suaranya goyah. Kamu bawa dia ke rumah kami. Rian membungkuk hormat. Saya minta maaf atas kejutan ini, Pak. Tapi saya mencintai Andi dengan tulus. Andi ceritakan semuanya, bagaimana Rian membantu dia saat depresi berat setelah nenek meninggal, bagaimana mereka berencana tinggal di Ila Puncak bersama, merawat taman, membuat rumah itu tempat aman bagi siapapun yang butuh. Aku tidak akan rampas hak Budi. Aku tawarkan kalau Budi butuh bantuan keuangan, aku bisa pinjamkan dari tabunganku. Tapi rumah itu milikku dan aku akan tinggal di sana dengan Rian. Budi menunduk, istrinya memegang tangannya. Bu Siti memeluk Andi dan Rian bergantian, air matanya tak berhenti. Ibu-ibu coba pahami. Tapi ini sulit. Pak Hadi diam lama, lalu keluar ke teras. Andi ikut berdiri di samping ayahnya. Bapak, aku tetap anak Bapak. Aku tetap sholat, tetap hormat. Cuma aku tidak bisa bohong lagi. Pak Hadi menatap bintang-bintang di langit Jakarta yang redup. Kamu tahu betapa beratnya ini buat Bapak. Tapi nenek sayang kamu. Mungkin Bapak harus belajar dari nenek. Malam itu berakhir dengan pelukan yang canggung tapi tulus. Andi dan Rian pulang bersama, tangan mereka saling genggam di mobil. Andi merasa lahir baru. Besok, dia akan mulai rencana pindah ke Ila, tapi malam ini, dia sudah menang. Beberapa minggu kemudian, ketegangan masih ada tapi mulai mencair. Bu Siti menelepon Andi setiap hari, tanya kabar Rian, bahkan kirim resep masakan untuk anak-anakku. Budi datang ke Ila pertama kali, melihat taman yang Andi rawat bersama Rian. Ma, aku iri karena kamu punya keberanian yang aku tidak punya. Mereka duduk di teras, minum kopi, bicara tentang masa kecil, tentang tekanan menjadi anak sulung. Andi cerita bagaimana dia pernah hampir menyerah, hampir kawin paksa, tapi Rian yang selamatkan.
Budi mengakui bisnisnya hampir bangkrut dan Andi langsung tawarkan bantuan tanpa syarat. Kita keluarga, Mas. Bukan karena rumah. Pak Hadi masih diam, tapi suatu sore dia datang sendirian ke Ila. Dia jalan-jalan di taman, lihat Oto nenek di dinding. Nenek benar. Kamu anak baik. Andi memeluk ayahnya, air mata jatuh lagi. Terima kasih, Pak. Di kantor, Andi mulai lebih terbuka dengan rekan kerja terdekat, dan ternyata beberapa mengerti. Tekanan masyarakat masih ada, tapi Andi belajar bahwa kekuatan ada di dalam dirinya. Rian dan Andi merencanakan hidup bersama, mungkin adopsi anak suatu hari, tapi sekarang cukup dengan saling ada. Keluarga mulai datang berkunjung, Bu Siti masak bersama di dapur Ila, tertawa saat Rian bantu kupas bawang. Perlahan, ikatan yang retak mulai menyatu kembali, bukan karena paksaan, tapi karena kejujuran. Andi sadar, perjalanan ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang dia pilih sendiri. Sekarang, di Ila puncak yang hijau dan tenang, Andi duduk di teras bersama Rian, memandang matahari terbenam. Keluarga akan datang akhir pekan ini untuk makan malam bersama, pertama kali sejak malam pengumuman itu. Andi tersenyum, tangan Rian di bahunya. Dia sudah berubah, lebih tenang, lebih bangga dengan dirinya. Perjalanan dari anak yang ketakutan hingga pria yang berdiri tegar di meja makan telah mengajarkannya bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Budi dan keluarganya sudah dapat bantuan, Pak Hadi mulai bicara normal lagi, Bu Siti bahkan peluk Rian kemarin. Masyarakat Indonesia mungkin belum sepenuhnya menerima, tapi keluarga kecil ini sedang belajar. Andi tahu masih ada tantangan, tapi dia siap. Dia memeluk Rian lebih erat, merasa bahagia yang dulu hanya mimpi. Ila ini bukan hanya rumah, tapi simbol kebebasan, simbol pilihan yang dia ambil malam itu. Saat keluarga tiba, tawa kembali mengisi ruangan, meski masih ada tapan penasaran dari tetangga. Andi tidak peduli lagi. Dia telah lulus ujian terberat, menjadi dirinya sendiri di depan orang-orang yang paling dia cintai. Hidup terus berjalan dengan cinta yang tulus, dengan keluarga yang belajar, dan dengan hati yang akhirnya bebas. Apakah kejujuran selalu menyatukan keluarga yang terpecah oleh rahasia, atau justru menghancurkan ikatan darah? Benar atau salah?